Oke, saya Oh, jawab. sebentar. Ini kan Aris sudah bolak-balik bernafsu nih. untuk membantah saya nih. Maaf saya potong host. Ya, sebentar. Ini kan udah bolak-balik, udah kalau nggak salah 3 atau 4 kali tektoknya ya. Saya harus adil juga. Saya mau berikan kesempatan kepada para panelis di sini. Nggak ada masalah, nanti Bang Haris bisa menjawab, gitu ya. Saya mau kasih kesempatan kepada para panelis. Kalaupun ada kawan Bang Aris di bawah, silakan naik untuk memberikan tanggapan juga, gitu loh. Eh, Karena ini udah 4 kali nih. ya, ya, Nanti ya, setelah ya. ada tanggapan dari panelis, maksudnya bukan panelis, sorry, dari yang ada di panel ini, eh, nanti akan saya Ya, ya. berikan kepada masing-masing panelis untuk memberikan responnya, gitu ya. Supaya adil nih, waktunya juga kan udah terlalu malam nih, gitu. Oke, saya kasih kesempatan kepada eh, Kasih dulu Habib Hadi dulu, Ustaz. Beliau pengen ngomong. siap, siap, sabar, Bang. Ya, silakan Bib Hadi, mungkin ada yang ingin disampaikan. Ya, Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat semua. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi. wabarakatuh. Nah, izin ya izin. Pertama, Ane pengen kasih penjelasan dulu bahwa kalimat abun tadi, ya, di situ di hadis tersebut bisa digunakan untuk paman. Landasannya apa? Landasannya surat Al-Baqarah, ya. Surat Al-Baqarah ayat sebentar. Ini ayat 133 ya. Yaitu yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Am kuntum syuhada idh ahadara Ya'qubal mautu idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka, kami akan menyembah Tuhanmu, wa ilaha abaika, dan Tuhan bapak-bapakmu. Ibrahim ini bukan bapaknya Yakub. Ibrahim ini adalah kakeknya Yakub. Wa Ismaila ini pamannya Yakub. Wa Ishaq baru bapaknya Yakub. Jadi kalimat aba atau abun di sini bisa digunakan untuk kakek, paman, dan juga sejatinya untuk ayah kandung. Ini landasannya surah Al-Baqarah ayat 133. Terus juga di dalam hadis Sahih Muslim, ya, riwayat Sahih Muslim 983. Hadis Sahih Muslim 983 ketika Sayyidina Umar bin Khattab ditugaskan untuk memungut sedekah atau zakat, ya. Lalu Sayyidina Umar bin Khattab memungut kepada Abbas dan Rasulullah SAW bersabda, "Ya Umar, amma sya'arta anna amma rojuli sinwu abihi." Wahai Umar, tidakkah engkau mengetahui bahwa paman amma rojuli, anna amma rojuli, bahwa paman seorang laki-laki itu sinwu abihi, adalah tempatnya itu, martabatnya umpama ayahnya bagi orang laki-laki. Pamannya itu bagi orang laki-laki adalah umpama bapaknya sendiri. Itu perkataan Rasulullah SAW untuk memuliakan Abbas. Nah, ini dari hadis ini 983 Sahih Muslim menunjukkan bahwa kalimat abun ini bisa untuk bapak. Seperti juga tadi dalam surah Al-Baqarah ayat 133 bahwa kalimat abun atau aba bisa untuk kakek, bapak, dan juga paman, ya. Itu landasan untuk kalimat abun, Ya, ya. ya, bisa digunakan. Nah, Sudah. sekarang indikatornya. Kata tadi Ustadz Aris Ambu, kita jangan sembarangan mengarti-artikan kalimat abun tiba-tiba dijadikan paman tanpa indikator-indikator yang jelas. Nah, sekarang indikatornya begini. Di dalam tafsir, ya, surat Syu'ara ayat 218, 219, ya, yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, wa taqallubaka fis sajidin, dan kami memindah-mindahkan kamu di dalam orang-orang yang sujud, ya. Di sini dijelaskan, ya, di dalam tafsirnya bahwasannya riwayat nomor hadis 559, ya. Hadatsana Hajjaj bin Hamzah, hadatsana Sababah, hadatsana Waraqah an Ibn Abi Najih an Mujahid, dari sahabat Nabi yang bernama Mujahid, qaluhu wa taqallubaka fis sajidin qala fil musallin. Jadi Nabi ini dipindah-pindahkan dari sulbi-sulbi orang-orang yang musallin. Ini perkataan sahabat, ya. Terus ini indikator, ya, bahwa kita nggak bisa mengartikan abun inna abi wa abaka finnar. Ini abun sebagai bapaknya Nabi.
Karena ini di dalam tafsir tersebut disebutkan oleh Mujahid bahwa bapak Nabi itu adalah orang-orang yang sholat. Wa qala Ibn Abbas fima rawahu al-Baihaqi fi sunanihi. Ini ada di dalam kitab Imam al-Baihaqi, di kitab Sunan Imam al-Baihaqi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sendiri yang bersabda. Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas dan dikutip oleh Imam al-Baihaqi dalam kitab Sunannya. Ma waladani min sifahil jahiliyah syai'. Tidaklah aku dilahirkan daripada hubungan jahiliyah sedikit pun. Ma waladani illa nikahul Islam. Dan tidaklah aku dilahirkan kecuali melalui hubungan pernikahan secara Islam. Terus kita ambil lagi qala Ibn Abbas ini tadi udah ya. Terus kita ambil lagi di sini warahu Ibn Sa'id wa Ibn Asakir an Hisham wa Ibn Muhammad As-Sa'ib Al-Kalbi an abihi qala katabtu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku nih menulis ya nama-nama katabtu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam khamsami'atu Aku nulis untuk Nabi ini keturunan ke atasnya sampai Nabi Adam itu ada 500 nenek atau 500 ibu. Ya, kata siapa tadi? Kata As-Sa'ib Al-Kalbi an abihi, dari bapaknya. Bapaknya yang nulis, dia berkata apa? Aku menulis merurut, ya mungkin didikte oleh Nabi, mungkin didikte ya di sini ya. Nah, aku menulis nenek-nenek atau ibu Nabi itu ada 500 orang. Fama wajadtu fihinna sifahan, dan aku tidak mendapati dari semua ibu-ibu atau nenek Nabi ke atas itu, nasab ke atasnya sifahan, yaitu hal-hal perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh jahiliyah. Ya, sifahan atau perbuatan-perbuatan maksiat. Wala syai'an mimma kana fi amril jahiliyah. Ataupun dalam biografi tersebut tidak ada dari nenek-nenek Nabi atau ibu-ibu Nabi yang melakukan satu perkara-perkara yang dilakukan dalam budaya jahiliyah. Terus berikutnya wa an Ali bin Abi Thalib anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala. Nabi sendiri yang bicara lagi nih. Sekarang Nabi yang bicara. Tadi Ibn Abbas ya. Terus setelah itu kita bicara tentang tadi orang yang menulis, sahabat yang menulis 500 ibu Nabi. Sekarang Nabi lagi yang bicara tadi. Selain diriwayatkan oleh Ibn Abbas, sekarang diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib. Kalau Rasulullah SAW, kalau Nabi SAW, kharajtu min nikahi, ya, walam akhruj min sifahin. Aku ini keluar dilahirkan dari hubungan pernikahan. Bukan aku keluar dari hubungan sifah atau al-jahiliyah. Min ladun Adam, dari sisi Nabi Adam atau dari sejak Nabi Adam, ila an waladani abi wa ummi. Hinggalah aku keluar dari hubungan bapakku dan ibuku. Walam yusibni min nikahi ahli jahiliyah syai'. Dan aku tidak ada daripada Nabi Adam sampai ke aku ini sekarang, tidak ada aku ini tercemar atau terkena ya lahir dari keturunan atau perikatan pernikahan jahiliyah. Dari hubungan, bukan pernikahan, dari hubungan jahiliyah, tidak pernah pun. Ini Nabi yang bersabda ini. Ya, jadi kalau inti mau katakan ucapan ulama, ini Nabi sendiri yang bersabda. Ini Nabi yang bersabda, riwayat dari Ali bin Abi Thalib yang tadi qala Ibn Abbas fi marwahu al-Baihaqi. Al-Baihaqi juga mengutip di dalam kitab sunannya, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma waladani min sifahil jahiliyah syai'. Aku tidaklah dilahirkan dari hubungan jahiliyah. Wa ma waladani illa nikahul Islam, dan tidaklah aku dilahirkan kecuali dari hubungan pernikahan secara Islam. Yang tadi dalam kitab tafsir wa naqalu baka fi sajidin, kata tadi itu dalam hadis yang disebutin Mujahid bilang apa? Sahabat Nabi, bahwa Nabi itu Allah pindah-pindahkan dari sulbi-sulbi orang-orang yang musallin, orang-orang yang ahli sholat. Nah, seperti itu. Jadi dengan indikator-indikator yang banyak tadi, ya, maka bolehlah kita mengartikan bahwa inna abi wa abaka finnar. Abun di sini adalah setelah kita melihat indikator tadi yang bertentangan banyak dengan kalau kita artikan inna abi wa abaka finnar ini adalah bapak kandung, maka akan bertentangan dengan banyak indikator tadi. Maka bolehlah kita artikan bahwa di sini ini yang dimaksud abun di sini inna abi wa abaka finnar adalah pamannya Nabi. Sebagaimana kalimat abun pun tadi di dalam surah Al-Baqarah bisa digunakan untuk kakek dan juga paman. Dan juga ketika ada hadis Sayyidina Umar bin Khattab mengutip zakat, Nabi katakan, Abbas ini adalah bapakku. Tidakkah engkau mengetahui, ya Umar, bahwa paman bagi seorang laki-laki itu adalah umpama bapaknya. Nah, demikian ya. Jadi kita nggak sembarangan mengartikan abun dalam hadis inna abi wa abaka finnar dengan artian paman secara sembarang tanpa indikator-indikator yang jelas seperti itu. Adapun nanti kalau kita mau bahas hadis yang inna abi wa abaka finnar,
itu bermasalah, nanti kita akan bahas. Ini secara bahasa dulu. Silakan, Bang Kris. Baik, terima kasih Bib atas penjelasannya. Oke, baik, saya kasih kesempatan untuk selanjutnya Kang, ini Kang, sorry ini siapa di bawah ini? Kang Nibras ini, maaf dari eh, Aswaja atau? Salafi dia, Oh, Salafi, Wahabi. oke, silakan. Nah, ini biar adil nih, biar adil, biar adil. Silakan memberikan Assalamualaikum tanggapan. warahmatullahi Wa- wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam. Oke, sebelumnya aku bukan dari Salafi dan aku bukan juga dari Aswaja. Aku Islam. Untuk menyikapi orang tua Nabi di neraka atau dia masuk zaman fatrah, aku bersikap tawakuf. Artinya, aku mendiamkan. Entah yang datang hadis Nabi mengatakan begini, dan aku cukup paham dari kelompok Salafi, dia mengatakan bahwasanya bapaknya Rasulullah tempatnya di neraka. Di sisi lain dari golongan Aswaja mengatakan ada kebenaran, bukan, maksudnya itu paman Nabi. Nah, dalam hal ini aku konteksnya bersikap tawakuf, mendiamkan. Karena apa? Karena pembahasan ini tuh bagi saya itu nggak menambah keimanan saya. Fokus pembahasan Baik. ini tuh ya itu aja sih. Jadi poin saya bersikap tawakuf, diam. Kalau mendiamkan turun, nggak usah ngomong. Cuma tawakuf ya. Kalau Apa cuma nih? tawakuf kita nggak tanya pendapat kamu. Kita lagi main Iya, data iya. di sini. Silakan Oke, turun oke ya, aja. tutup Sorry ya. ya, Ini Kang sorry udah ada ya. Nibras hadis ya, Nabi tutup kok. ya. Dia Oke, sengaja oke. itu sebenarnya dia sering naik Romanu itu siapa namanya Wahabi. Iya, tapi bukan Ini bukan mau berarti aku mengangkat ini. Salafi. Enggak, bukan berarti aku Salafi, Si, si, bukan. si, Ya, si, ya si. udah, ya udah. Kamu Maaf ya. awam, Udah kamu cukup. bukan salafi. Ya udah turun aja. Ini mau data. Kalau ada data boleh bicara. Kalau nggak ada data, cuma mau ngasih tahu kamu punya pendirian, ya itu nanti aja. Ini lagi data dulu. Cukup ya. Nanti kami appreciate juga dengan sikap Anda, tapi saat ini kita dalam forum memberikan gambaran melalui data dan ibarat-ibarat gitu ya. Mohon maaf ya Kang Nirham ya. Selanjutnya ke Kang Kang Cukur. Kang Jukur rusuh nih, sebenarnya gue pengen tendang ini. Bahaya nih, Silakan usah, Kang usah, Cukur. usah kayak gitu. Maaf. Beliau nunggu dari tadi Ustaz. Apa dol Kang Iya, Cukur? iya, sabar. Saya seneng nih, Wali Mastur ini. Silakan, Kang Cukur. Tuh kan dikasih kesempatan. Host, nggak adil. Padahal kitab saya di belakang udah banyak ini, host. Iya, iya, iya tuh. Ya, Tapi ganti ininya dulu dong. DP-nya mesti ente ganti tuh. ini nanti bagi yang cemberut-cemberut ini nanti udah nggak ada narasi cemberut kayak gambarku semua ya. Oke, makasih, host. Saya bingung Ya, nih. silakan. Mau ngikuti ayah Nabi di neraka, apa mau ngikuti Ahlul Fatro ini? Apa mau ayat itu mau dibuang ini? Gara-gara diskusi nih. Ya sudah, aku mute Ini, lagi. udah ya. Ya, ya. Oke. Saya kali ini Ini udah sempat ada lagi dari teman-temannya Kang Aris. Mungkin ada yang mau naik, silakan. Saya kasih waktu 10 detik. host, saya gak dikasih kesempatan ini saya nih. Oh iya, tapi kan sampean tadi jadi panelis. Ini kan yang non Bahaya, panelis. Menambahkan riwayat tandingan dari Sahih Muslim. Redaksinya sama, cuman ada Sebentar ya. Nah, mafhumnya abang tadi berbeda. kemana? Bang Nibras turun. Enggak, turun dia turun sendiri, turun sendiri. Iya, Bukan saya turun. tendang ya. Cuma Ini saya disclaimer ya, saya nggak pernah nendang tamu selama beradab gitu ya. dia turun sendiri. Oke, Dia turun sendiri, Bang Kris. Oh, siap, siap. turun sendiri ya. Habis ngasih tahu pendapatnya yang nggak ditanya. Ya, oke oke Astagfirullah, oke. saya. Sekarang Oke, gini. kembali lagi ke hadis tadi ya. Host, nambahkan sedikit aja. Oke, 30 detik. Silakan. Terima kasih untuk menanggapi hadis yang Muslim yang kalau memang Ustadz Aris Abu Aisyah ini ngotot dengan hadis Muslimnya, sebenarnya riwayat dalam Sahih Muslim yang jenengan sebutkan itu riwayat bil makna bukan bil lafzi. Lafadznya itu inna abi wa abaka finnar, memang malfud seperti itu dalam hadisnya. Cuman itu riwayat bil makna dari sabitnya, dari rawinya.
bukan riwayat bil lafzinya. Ini berdasarkan dari hadis yang diriwayatkan juga Imam Al-Baihaqi dalam Dalailun Nubuwah lil Baihaqi. Bukan Baihaqi saya ya Ustaz Aris ya, takut jenengan enggak terima karena Baihaqi saya enggak. Ini dari haddatsana Musa bin Al-Hasan An-Nasafi, saya buka kameranya biar jenengan lihat. Ini haddatsana Musa bin Al-Hasan An-Nasawi qala haddatsana Abu Nu'aim Al-Fadhil ila anqal an abihi qala jaa a'rabiyyun ila an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam faqala inna abi kana yasilur rahim wa kana fa ainahu qala finnar qala faka'anna al-a'rabiyya, ini qala rawi ya, faka'anna al-a'rabiyya wajada min dhalik. Faqala, dia jawab Arabinya, faqala ya Rasulullah fa aina abuka qala haitsu ma marartu bi qabrin kafirin fabashshirhu bin nari. Jadi Rasulullah itu kalamnya tauriyah, karena Arabi ini sering banyak tanya ke beliau hingga nanya status bapaknya, dan beliau pas posisi itu ada di kuburannya orang kafir. Makanya qala haitsu ma marartu bi qabrin kafirin fabashshirhu bin nari. Ketika Arabi menanyakan, bagaimana bapaknya jenengan ya Rasulullah? Qala haitsu ma marartu biqabrin, ketika saya melewati satu kuburan orang kafir, fabashshirhu binar. Dalam faktanya Rasulullah itu di kuburannya orang kafir, bapaknya dia, bapaknya Arabi. Makanya kemudian qala fa aslamal a'rabiyyu ba'du. Oke, cukup. Cukup ya. Oke. Saya mau izin turun. Oke, Izin turun. silakan Kang Jian. Saya ngomong 30 detik. Boleh? Wah, kayak model-model Wahabi mau framing langsung kabur. Bukan framing. Ini jawaban yang Please. unik sekali. Jadi Bagus, dalam please, kitab tapi dijaga adab ya, jangan framing, jangan. enggak framing. Enggak Bang Kris Saya- nih, izin enggak framing enggak. Saya Anda nggak bercanda bakal. aja tadi. Itu iya, Abi bercanda dong. Ini dalam Ya, kitab 30 Ittihafus Syurafa Binajati Walidail Mustafa karya Al-Ustaz Dr. Ali Ayid Mikdadi Al-Hatim Al-Asy'ari. Jadi beliau menukil perkataannya Al-Imam Asy-Sya'rawi. Sya'rani ada Sya'rawi nih, kecil. Kata beliau seperti ini. Ini unik sih. Jikapun ya, idza sahhal hadzal hadis, fahuwa mimma qabla ayyanzila qawluhu ta'ala wa ma kunna mu'adzimina hatta nab'athu rasula li'annahu la uqubata illa bitahrim wa la tahrima illa bin nas wa lihadza kana al'afu amman lam tublighu da'wah fayakunu al-hadis in saha ilmiyan mansukhan bil ayah fadlan wa adalan minallah. Jikapun, kata beliau, jikapun kita katakan hadis ini sahih dan lafadznya secara zohir, maka hadis ini munculnya sebelum turun ayat wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasulah. Cerdas, ini cerdas ya. Hadis itu ada sebelum turun ayat zaman fatrah ini. Karena ayat zaman fatrah ini sangat jelas menyatakan Allah tidak akan mengazab suatu kaum sehingga sampai diutus rasul. Maka kata beliau Al-Imam Asy-Sya'rawi di sini, ini sebenarnya panjang ya, cuman di sini yang saya sebutin aja. Ini udah lewat Fayakunul hadis, 15 detik ya. astagfirullah, hadis itu dimansuh dan ayat Quran. Gitu para ustaz. Terima kasih. Ya. Izin Terima turun. kasih Zian, cerdas kamu Zian. Boleh. Izin ya. Boleh. Silakan Bang Aris. Silakan Bang Aris. Oke. Jadi saya mendengar dan menyimak beberapa nggak ada yang spesifik. Kecuali ya itu debatable. Artinya bisa diperdebatkan. Makanya kita mau secara spesifik. Dengar dulu Bang Pendosa. Karena Imam Al-Allama Al-Qari belum menyebutkan bahwa ini pendapat ijma'. Beliau mengatakan ijma' ussalaf wal khalaf ala adami najati abawain nabi. Bahwa ijma' salaf dan khalaf bahwa orang tua nabi itu tidak selamat. Di kitab Kemudian mana tuh? juga- Coba tampilkan di kitab mana? Sampaikan Syarah datanya Fiqhul Akbar. boleh. Sampaikan Ya. datanya boleh.
Gini Aris, berdata lah. Kami itu dari tadi berdata terus. Coba Imam Abu tampilkan. Hanifah Yang mana? berapa? Yang mana yang berdata, Bang? Saya belum Imam ini. Abu Kalau Hanifah, yang tadi Imam Abu juga Hanifah. disebutkan semua itu bermasalah. Seperti Imam Abu disebutkan dalam Hanifah. Fiqhul Akbar dari Imam An-Nawawi itu diriwayatkan Imam dari Abu Abu Hanifah Muti Al-Balakhi. Al-Balakhi. Enggak gini. Jadi kalau mau riwayat-riwayat bermasalah, ya itu semua bisa kita apa? Enggak, tadi kan Anda menyebutkan ijma dari siapa? Al-Qarafi atau siapa? Tolong nah gitu. Jadi biar bisa dibaca bareng. Ini dari mana nih? Bukan kitab Mulia Al-Qari itu. Mulia Al-Qari tidak berkata seperti itu. Ya itu alasan nanti di situ disebutkan. Ini rangkuman. Itu Bang Kris, itu jurnal, nggak jelas siapa penulisnya. Kitab dong. Itu rangkuman, tidak Wah, bisa ente seperti juga itu. baca apa tadi situ nggak kelihatan. Aduh. Turu, Bang Kris tampilkan Bang Kris yang Anda kirim ke antum. Itu ambil dari kitab Sahih Al-Ama. Muslim. Anda sebutin. Sahih Muslim Anda sebutin nomor hadisnya loh tadi 983. Al-Baqarah 122 133. Benar Beb. Dia aja nggak denger itu. Aneh baca semua. Nah, ini khatamallahu ala qulubihim. Dari kitab Nah, mana? Kemudian Biar saya bisa baca lagi pendapat yang lain. Jadi ini Ya, surga kebanyakan ini, surga yang ini. dipakai, yang dipakai ini itu semuanya riwayat bermasalah dari mengambil dari Fiqhul Akbar yang tadi disebutkan, kemudian kepada azzalahu maksudnya Masalahnya dia dari mana? kemudian di azzalahu di situ mana yang disebutkan bahwa secara spesifik azzalahu itu bisa bermakna bahwa itu tidak sopan terhadap Nabi, tetapi apakah menyebut bahwa orang tua Nabi tidak di neraka? Itu kan enggak. Tapi itu menunjukkan bagian kesopanan, adab terhadap Nabi. Jadi saya bilang ini semua penyelewengan yang dipaksa-paksakan. Padahal ini sangat jelas loh. Ini. Nah, Ini. jangan Imam bertele-tele, At-Tabari. tampilkan Jelas ibaratnya di mana. Imam Kitab At-Tabari mana? rahimahullah fi Itu tafsir. jurnal. Ini di dalam tafsir beliau, haitsu qala ahlu syirki min ahlil jahm wa abawaihi kana minhum. La haula wala quwata illa billah. Nah, Saya cek langsung ya. Jangan Saya cek ditonton. langsung. ini Tabari. dilihat di sini, dilihat. Dalam Nama tafsir siapa itu? Tabari Imam siapa? itu banyak akwalnya. Jangan cuma satu sebutin. Ya. Kalau Kemudian siapa Imam itu? Al-Baihaqi, Mana coba? Imam Nah, Al-Baihaqi. ini dipotong Kumpulan teman-teman. ucapan orang itu. Imam Tabari punya akwal banyak loh dalam tafsir. Imam Al-Baihaqi. Saya sebutkan ini lagi. parah ini. Wa kaifa la kalau cara yakunu baca abawahu kitabnya wajadahu dari internet bihadis ini parah. sifa fil akhirah wa kanu ya'buduna al-wathan Nggak hatta mungkin. matu. Imam Baihaqi ngomong begitu nggak mungkin. Coba tunjukkan kitabnya di kitab mana. Ini Imam Baihaqi? dalail Nama kitabnya. di Dalail An-Nubuwah juz 1 halaman 192. Sebentar. Nah, iya jadi kita mau buktikan ini semua riwayat enggak jelas spesifik. Kalau mau spesifik seperti inilah Itu yang kan disebutkan. rangkuman, justru itu malah nggak Imam spesifik. Al-Baihaqi mengatakan wa kaifa la yakunu abawahu wajadahu bihadisi wa fil akhirah wa kanu ya'buduna Ini saya al-wathan. buktikan Atamatu. beliau ini dusta. Beliau ini dusta. Tadi yang diriwayatkan dari Imam At-Tabari. Jalan cek. Coba besarkan Al-Baihaqi, Ustaz. Nah, Besarkan ini, Al-Baihaqi. Ini cek sendiri. Beliau itu dusta. Ini di tafsir At-Tabarinya. Fa in dhanna dhannun anna al-khabar alladhi ruwiya an Muhammad bin Ka'ab as-Sahih sahihun ya. Fa inna fi istihalati syakki min ar-rasuli fi anna ahla syirki min ahli al-jahimi wa anna abawaihi kana minhum ma yadfa' sihhata ma qalahu Muhammad bin Ka'ab in kana al-khabaru anhu sahihan ma'ani in anna ibtida'a al-khabar ba'da qawlihi inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhiran wa la tus'alu an ashabil jahim. Jadi fa in dhanna dhannun anna al-khabar alladhi ruwiya an Muhammad bin Ka'ab itu sahih, maka fa inna fi istihalati syakki minar rasuli fi anna ahla syirki. Itu redaksinya jenengan tidak sama dengan langsung di tafsirnya. Fi anna ahla syirki min ahlil jahimi wa anna abawaihi kana minhum. Mana redaksinya? Mana redaksinya yang jenengan katakan Ini bahwa di Sing tafsir At-Tabari itu? sampean buka di tafsir beliau. Ini tafsir.
Ini. Ya Ini bukan tafsir Allah, Habib. ini Ya, Aris ini di tafsir kamu beliau dusta Ustaz Habib. Lah sialan dia ini. juz yang nggak buka 1, juz tafsir. 1. Coba dibuka di juz 1 Dia nggak halaman buka tafsir, bukanya 516. sepotong-potong Ini gitu. Itu tafsirnya jurnal langsung. itu Aris, itu jurnal itu nggak bisa Astagfirullah, kagak Ini mau. tafsirnya. deh Aris. Bentar. Tobat, Riz. Maaf ya, please. Oke, Bang Aris. Sekarang kan Bang Aris Tur, kamu punya gengsi apa tuh? pangkat yang beda nih. Kalau menerakakan Ya, orang tua Bang Nabi Aris. ya wahabi Enggak, tuh. yang dibaca pun itu enggak jelas. Enggak jelas. Gak jelas nih. Gini, Ya Bang Aris. Allah. Coba Bentar, coba gini. coba ente. Coba itu yang dibuka juz 1 halaman 516. Kak, Oh, sekarang ini gini, langsung oke. toko Bang kitab Aris, ini saya langsung ini. maaf. Sekarang Bang Juz Aris kan 1 punya halaman gadget nih. Bukalah sendiri juz 1 halaman berapa tadi, coba silakan dibuka biar fair, kan Anda menyangkal nih yang disampaikan oleh Ustadz El Baihaqi. Silakan Anda buka Sama pakai sendiri. Android, Mas. Nah, kita bandingkan side by side, mana yang benar, mana yang keliru gitu loh. Jangan suruh orang yang buka, kecuali Anda nggak pakai perangkat, ya itu bisa kita maklumi. Sudah ketemu? Ya pokoknya kalau ayah Nabi di neraka udah menolak ayat Quran itu. Ya. Udah kan cukur. Tadi diam disuruh ngomong Biar. tadi. Mana? Ini pedustaan ini, ribaratnya nggak sampai. Enggak, ini kita buktikan aja, biar fair ya gitu loh. Kita cari dulu, kita cari. Ya, silakan cari dulu. Kami tunggu ya. Supaya ini sama-sama fair bisa side by side. Ustadz El Baihaqi kan sudah menyampaikan. Nah, Anda kan masih berkutat di jurnal atau di katakanlah kutipan-kutipan. Nah, dengan klaim Anda ada di bab 1 halaman berapa tadi, ya silahkan dibuka supaya jelas, terang benderang. Semua panelis yang ada di sini bisa membaca dan yang di bawah juga bisa menyimak. Gitu. Oke, ini Assalamualaikum Bang Surya. Waalaikumsalam. Yai Surya, apa kabar? Diam baik antum dari tadi Iya host, makanya kembali ke Quran dan Sunnah host. Kalau ada hadis bertentangan dengan Quran, buang itu host. Pur, mau buang di mana? Tempatnya namanya juga dibuang. Ya, mau buang di mana itu? Mau di jalan enggak? Ya, sambil menunggu mungkin ada ini Kang Surya, ada yang mau disampaikan atau mungkin Kang Pendosa, tapi jangan ini ya. Please jangan framing, jangan katakanlah menyinggung-nyinggung, jangan subjektif lah gitu. Sampaikan. Silakan Kang Surya. Lanjut, Dos. Lanjut ya, oke. Siap. Beb Hadi, gimana nih? Tadi sudah cukup jelas itu. Terus yang tadi dikirimkan ke saya mau ditampilkan sambil nunggu Bang Aris ini? Enggak, itu tadi udah Anda baca semuanya. Cuman mau ditampilkan akun Anda kan masih baru, nggak bisa buka on cam nih. Maksud Anda tadi waktu Anda lagi menjelaskan tuh intinya tayangin tadi, tapi nggak apa-apa udah Anda baca semuanya kan, nomor hadisnya jelas. Maksudnya cuma sebagai bukti doang kan, yang Anda kirim ke antum ditampilkan cuma sebagai bukti aja. Bahwa Anda ambil dari kitab Sahih Muslim. Tapi karena tadi penjelasan udah kelar dan nomor hadis juga Anda udah sebut, ya nggak perlu ditampilkan juga nggak apa-apa. Lagi kalau Anda tampilkan juga di Sahih Muslim tuh dari kitabnya juga belum tentu si Aris Ambo nerima. Sedangkan dia aja nggak pakai kitab, cuman jurnal doang kan. Kita pakai kitab kok dari tadi. Kitab tafsir juga. Tafsir Asy-Syu'ara juga tadi kita tampilkan. Terus perkataan Ibn Abbas dengan Sayyidina Ali yang meriwayatkan hadis dari Rasulullah bahwa dia lahir dari pernikahan Islam ya, bukan dari jahiliyah, itu diriwayatkan oleh Ibn Asakir atau Broni juga ada. Boleh dicek kok dalam Al-Awsat atau Broni ada. Siap. Cuman udahlah, cuman sangat disayangkan kalau Ustadz Aris Ambo nih dia hanya menampilkan jurnal ya, sepotong-sepotong ya. Yang kalau diambil potongan itu sebetulnya
Kalau kita baca di kitab tuh kan biasa ada sarahnya, ada penjelasannya. Nggak bisa ngambil dari kitab begitu doang tuh kurang jelas. Ya, jadi ini buat yang di bawah juga pembelajaran buat kita ya, bahwa apa yang telah disampaikan itu mungkin bisa menjadikan kita seperti katanya, kalaupun kita tidak mau melakukan perdebatan ya kita tawakuf gitu. Hanya saja ini kenapa saya mengangkat tema ini, karena kemarin itu sudah ini Bib, udah benar-benar kayak nggak ada ujung. Iya, dan hadis inna abi wa abaka finnar itu disanggah, riwayat itu yang dibawa oleh Hamad bin Salama dari Sabit itu disanggah oleh anaknya Sa'ad bin Abi Waqqas yang bernama Amir. Amir meriwayatkan bahwa orang itu yang bertanya tuh Al-A'rabi, dia nanya ya setelah aina abi, pertama dia nanya man ana. Terus Rasulullah jawab namanya. Terus ditanya lagi, man abi, siapa bapakku? Disebut namanya sama Rasulullah. Orang-orang di situ terkejut, kaget. Bahwa namanya itu, nama bapaknya, yang orang-orang tahu bukan itu. Seandainya A nama bapaknya, yang orang-orang Arab tahu tuh nama bapaknya A. Disebut sama Nabi ketika dia tanya, man abi, siapa bapakku? Nabi jawab B. Orang-orang pada kaget di situ. Orang-orang pada kaget di situ dan ibunya menjerit di situ. Ini Nabi lagi di atas mimbar. Ibunya menjerit di situ. Apakah kamu pengen bongkar semua perbuatan orang jahiliyah di antara kami? Nah, terus kata dia, kalaupun bapakku, dijawab sama tuh anak. Itu namanya Huzaifah. Dijawab sama tuh orang, sahabat. Kalau seandainya bapakku adalah orang kulit hitam dan itu adalah benar, maka aku akui bapakku itu. Kata dia begitu. Terus dia langsung nanya ke Rasulullah, wa aina abi, kalau begitu bapakku itu yang tadi B itu di mana? Nabi bilang di neraka. Terus dia nanya lagi, wa man abu, siapa bapakmu? Nabi jawab, aku anak Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin ini, panjang tuh. Dan tidaklah Allah memilih aku kecuali dari antara yang dua yang terbaiknya. Ana khairukum baitan wa khairukum Ana khairukum baitan wa khairukum aban. Aku adalah sebaik-baik di antara kalian rumah atau yang lahir dari keluarga yang terbaik dan yang sebaik-baik kalian bapak. Aku adalah lahir dari sebaik-baik di antara kalian bapak. Bapakku adalah orang yang menyambung silaturahim. Itu panjang hadisnya. Ini dari riwayat yang lain, bukan si Hamad bin Salama. Nah, ini dari riwayat yang lain. Lah, terus ditanya, setelah Nabi ditanya man abuk, Nabi jemputin tuh semuanya, ana khairukum baitan wa khairukum aban. Ditanya wa aina abuk. Lalu bapakmu di mana? Nabi bilang, yang tadi dibaca tuh oleh Ustadz Al-Baihaqi, itu riwayat Amir bin Sa'ad bin Abi Waqqas. Kata Amir, Nabi menjawab ketika ditanya di mana bapakmu, Nabi jawab kepada orang itu, haitsu mararta, di mana saja kamu lewatin kubra musyrikin, kuburannya orang musyrikin, fabashiru binar, maka beri kabar gembira dengan neraka. Nah, ini kita nggak nyebutin ya perbuatannya bapaknya si fulan nih yang B nih, yang orang-orang nyangka A, nggak taunya Nabi bilang B. Ini kan perbuatan jahiliyah, dia lahir dari hubungan jahiliyah. Nabi bilang, kalau Nabi ditanya bapak kamu di mana, kata orang itu, Nabi nggak jawab bapak saya di mana, enggak. Nabi kata Amir, Nabi menjawabnya, di mana saja kamu melewati kuburan orang musyrikin, kasih kabar gembira dengan neraka. Itu yang riwayat dari Amir bin Sa'ad bin Abi Waqqas. Adapun riwayat yang tadi Hamad bin Salama dari Sabit, inna abi wa abaka finnar, itu tidak dikutip oleh Imam Muslim. Tidak dicantumkan oleh Imam Muslim. Perkataan Imam Baihaqi mengatakan demikian. Begitu juga di dalam Sahih Bukhari, Imam Bukhari tidak mengambil hadis tersebut. Karena hadis tersebut masih ada riwayat yang lebih siqah, yang lebih paten. Itu kan Hamad bin Salama dari Sabit. Ada lagi orang yang meriwayatkan dari Sabit tapi redaksinya nggak begitu. Yaitu namanya Muammir bin Rashid an Sabit. Nah, Muammir meriwayatkan Nabi nggak bilang bahwa inna abi wa abaka finnar. Aina abuka, kata Muammir bin Sabit, ya. Muammir bin Rashid an Sabit, semuanya bermuara dari Sabit. Itu dibilang apa ya? Nabi bilang di mana saja kamu melewati kuburan kafir,
Fabashiru binar, kira-kira demikian redaksinya. Jadi yang inna abi wa abaka finar itu riwayatnya sendirian si Hamad bin Salama. Dan dia mengambil riwayat nggak menyaksikan, berdasarkan hafalan. Itu baca ada dalam kitab Imam Al-Qurtubi, itu disebutin. Justru hal tersebut iya, walhasil tidak diambil oleh Imam Muslim itu riwayat, kata Imam Baihaqi, dan Imam Bukhari juga tidak mengambil riwayat itu. Padahal Imam Muslim dan Imam Bukhari punya satu jalur guru yang sama. Imam Bukhari tidak mengambil hadis tersebut. Bahkan Imam Bukhari mengambil hadis ketika Rasulullah menjamin Sa'ad bin Abi Waqqas memanah di perang Uhud. Engkau nanti kalau engkau panah orang itu, kata Rasulullah. Rasulullah kasih panahnya ke Sa'ad bin Abi Waqqas. Engkau panah orang itu ya gulam. Karena dia masih kecil ya, masih umurnya masih muda, remaja. Walaupun derajatnya pamannya Nabi tuh, Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya gulam, dari ibunya Nabi ya, keluarga dari ibunya Nabi. Kamu panah tuh orang itu musyrikin. Engkau nanti akan dijamin keselamatanmu di yaumil qiyamah bersama ibu dan bapakku. Ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari 5 hadis yang berurutan dari sanad yang berbeda-beda. Imam Bukhari mengutip ini hadis ada 5 sanad yang berbeda-beda dan nomor hadisnya berurutan. Seandainya nomor hadisnya 11, 12, 13, 14 gitu loh. 11, 12, 13, 14, 15. 5 hadis dengan riwayat yang berbeda-beda, maksudnya sama. Rasulullah menjamin Sa'ad bin Abi Waqqas dikumpulkan nanti dengan ibu bapaknya selamat di yaumil qiyamah. Ini dikutip oleh Imam Al-Bukhari. 5 hadis dengan sanad yang berbeda-beda tapi nomornya urutan. Ada. Imam Bukhari nggak ngambil dari yang Hamad bin Salama an Sabit, karena itu berdasarkan hafalan dia nggak nyaksikin peristiwa itu. Jadi ini hadis yang tadi yang Aris Ambu ngambil inna abi wa abaka finar, itu hadis bermasalah. Dari Amir bin Sa'ad bin Abi Waqqas saja riwayatnya nggak begitu. Makanya Imam Muslim nggak ngambil. Tapi kata Imam Baihaqi, setelah Imam Muslim meninggal, ada orang yang memasukkan hadis tersebut di dalam karya Imam Muslim. Imam Muslim nggak ngeriwayatin hadis itu. Imam Bukhari pun juga seperti itu. Silakan. Kalau mau minta buktinya nanti kita aneh panjangin, aneh kirim. Nanti Bang Kris tampilin boleh. Cuman tadi aneh itu mau membahas tentang abun. Kalimat abun itu bisa paman, bisa kakek. Terus apa? Kan dia minta tuh apa aja indikator-indikatornya. Aneh kasih indikator-indikatornya tadi, bahwa Rasulullah lahir dari sulbi-sulbi orang yang sholat. Rasulullah dari pernikahan orang-orang yang Islam. Terus ada ahli sejarah zaman sahabat Nabi menulis ibu-ibunya Rasulullah, nenek sampai ke Nabi Adam nggak pernah melakukan perbuatan jahiliyah. Ini indikator bahwa abun di sini nggak bisa dinamakan abun bapak, tapi paman, yaitu Abu Lahab. Allahu a'lam. Ini belum masuk tentang kriteria hadis yang disebutkan tadi, inna abi wa abaka finar. Ini bermasalah kalau kita mau bahas. Seperti lagi, sayangnya si Aris Ambu nggak pakai kita, pakai jurnal. Nggak enak, nggak apple to apple. Aneh males menerusin. Berarti kan gini, riwayatnya dalam Sahih Muslim itu kan riwayatul ahad, hanya satu orang yang meriwayatkan itu, dibenturkan dengan Al-Quran yang riwayatnya banyak. Imam Bukhari ada 5 hadis. Imam Bukhari ada 5 hadis berurutan tentang riwayat itu dijamin Sa'ad bin Abi Waqqas keselamatannya bersama ibu bapaknya Nabi. 5 hadis dengan riwayat yang berbeda-beda, 5 hadis ada. Lah ini Hamad bin Salamah bersendirian. Dan Imam Muslim juga nggak ngutip itu. Ada yang masukin di karya Imam Muslim, kata Imam Baihaqi. Sekarang nih Aris nih nggak pakai kitab. Aneh males nerusin, nggak apple to apple. Gini Beb. Yang saya ingin kasihankan kepada Aris, beliau telah menfitnah Mula Ali Al-Qori. Mula Al-Qori itu tidak mengatakan seperti yang Aris katakan, bahwa ini ijma. At-Tabari juga sama menurut saya. Iya, padahal itu ngeri sekali itu. Mula Ali Al-Qori itu aswaja, itu yang pertama. Yang kedua, buka di kitab Mau'idotul Mukminin ya. Itu ada hadis seperti ini bunyinya. Ana Muhammad bin Abu Thalib. Ada di atas mimbar. Di atas mimbar. Di atas mimbar. Ada. Itu Kang Surya. Kenapa Nabi bilang gitu? Anak Abdullah bin Abdul Muthalib? Karena itu yang orang Arabi nanya, "Waman abuk?" Kalau gitu bapak kamu siapa? Kurang ajar emang nih, banyak tanya tuh orang. Nabi jawab, bapakku ini dan bapakku ini orang yang selalu menyambung silaturahim. Nabi bilang itu, ana khairukum baitan wa khairukum aban. Terus kemudian satu lagi, ketika akan perang, masa itu beliau sudah terdesak mau dibunuh. Lah terus beliau ditanya,
Kamu siapa? Saya seperti itu juga. Ana Muhammad bin Abdul Muthalib. 2 kali itu di bab Sujaah itu. Jadi kata-kata abun itu sebenarnya nanti masih kontradiksi. Nanti yang paling cetor ya abati itu mesti bapak. Nah terus kemudian paling ngeri itu ketika kita menyandarkan sesuatu yang celah ya kepada Nabi. Ini kan berat. Sebab Nabi, notabene Nabi itu memang terlahir dari sulbi-sulbi yang suci. Apalagi Arif tadi menyebut bukan sekedar bapak dan ibunya, tapi malah mbahnya, kakek neneknya. Lah ini kan berat. Oke, sebentar Berat ya. fitnahnya. Kita Iya, kasih silakan. ke Bang Aris dulu, kita cek. Bang Aris, sudah ada ininya referensi yang mau ditampilkan? Silakan. Iya, sudah ada. Silakan. Ya, udah tadi kan udah paham Bang Aris. Silakan tadi bab 1 halaman berapa? Bang Aris, tafsir Tabari ya? Atau Baihaqi, silakan. Ane pamit dulu ya, mau ke dapur. Ya Surya, tolong disimak. Ane pamit dulu mau ke dapur ya. Mungkin nggak dengar ntar penjelasannya. Assalamualaikum. Saya pun sama lagi di dapur, Beb. Ya, silakan, nggak apa-apa. Sudah, Bang Aris, silakan. Iya. Di sini ada Imam Tabari, ini tafsir, ini perkataan Imam Tabari. Wa in dhanna dhannun anna al-khabaru alladhi ruwiya an Muhammad bin Ka'ab sahihun. Fa inna fi istihalati syak min ar-rusuli alaihi salam fi ahli syirki min ahli jahim wa anna abawaihi kana minhum. Ma yadfa'u sihha ma qalahu Muhammad bin Ka'ab idza kana al-khabaru anhu sahihan. Idza kana ya. Coba tunjukkan halamannya Kang Aris sama itunya, link kitabnya. Ini tafsir At-Tabari ya. Tafsir At-Tabari pada ayat surah Al-Baqarah ayat 119, inna arsalnaka bil haqqi basyirau wa nadhira wa la tus'alu an ashabil jahim. Itu diambil dari website atau dari Ya, website khusus dari Imam At-Tabari, nggak ada tambahan-tambahan sini, memang khusus tafsirnya. Ya, di sini dijelaskan. Aris, kok cetor sekali ya? Ya. Coba dibaca sekali. Udah ya. Soalnya nggak bisa baca ya ini. Mungkin yang bisa baca silakan dikasih. Ya, coba ada yang bisa baca? Ya bisa baca. Ya baca dah. Silakan Ustaz Al-Baqi. Tafsir Tabarinya jenengan itu harus baca gak sepotong dan juga gak sebagaimana jurnal tadi. Nah, ini framing lagi nih, baca saja. Ini saya baca keseluruhan. Ini diskusi dari Al-Baihaqi, ini framing, blunder, kata-kata seperti ini. Maksudnya kita nggak laku dalam diskusi. Al-Baihaqi itu udah. Ya, soalnya beliau ini sering menggunakan blunder, sepotong-sepotong. Padahal ini karena diskusi, gitu. Iya. Mohon maaf. Fa in dhanna dhannan anna al-khabar alladhi ruwiya an Muhammad bin Ka'ab sahihun. Fa inna fi istihalati syakki min ar-rasuli alaihi salam fi anna ahla syirki min ahli al-jahim wa anna abawaihi kana min ma yadfa' sihhata ma qalahu Muhammad bin Ka'ab in kana al-khabaru anhu sahihan. Jadi ketika ada orang yang memberikan satu asumsi bahwasanya
riwayat yang diriwayatkan oleh Muhammad bin Ka'ab itu adalah sahih, maka fa inna fi istihalati syakki, di dalam kemustahilan keraguan dari Rasulullah bahwasanya ahli syirik dari ahli jahim dan kedua orang tua beliau itu masuk bagian mereka, ma yadfa sihhata maqalahu Muhammad bin Ka'ab, tidak bisa menolak keabsahan dari riwayatnya Muhammad bin Ka'ab ketika hadisnya atau riwayatnya itu sahih. Ini kalau dalam bahasa Arabnya, Imam At-Tabari justru mengomentari kalau memang hadisnya riwayat dari Muhammad bin Ka'ab itu sahih, tidak masalah menjadikan satu riwayat yang bahwasanya Rasulullah itu adalah ragu. Tapi tentu dalam konteks bahasa Arab, in kanal khobaru anhu sahihan, masih belum menghukumi riwayat yang ditampilkan oleh Muhammad bahwasanya bapaknya Rasulullah itu masuk bagian ahlu syirki, karena hadisnya masih belum disahihkan. Jadi kesimpulannya seperti itu. Kok ternyata jenengan nampilkan ini dalam jurnal tadi menghukumi bahwasanya abahnya Kanjeng Nabi, umminya Kanjeng Nabi masuk neraka. Dari mana? Udah jelas ya, udah jelas ini. Jadi Bang Haris. kesimpulannya begini, penonton, sebentar. Kesimpulannya itu begini. Wahabi itu kalau melihat kitab-kitab Aswaja itu diambil yang dia mau saja. Padahal kitab Aswaja itu kalau mengkaji sebuah masalah itu komprehensif. Dari yang kontra dulu disusun, terus kemudian dijawab. Nah itu kan tadi ada inkana, sohihan gitu ya. Si Aris ini blegedes juga si Aris ini. Bentar, sorry Kang. Surya, sorry. Please tolong dihindari penggunaan kata-kata yang kurang nyaman ya. Oke. Saya lanjutkan host. Ternyata riwayatnya Muhammad bin Ka'ab, enggak, untuk memperkuat riwayatnya Muhammad bin Ka'ab yang menyatakan Rasulullah itu bagian dari ahli syirki itu dhaif, dari tahqiqan langsung dari tafsir At-Tabari. Jadi ini riwayatnya Muhammad bin Ka'ab. An Muhammad bin Ka'ab dilihat di Qurtubinya, jadi Tabari juga di atasnya itu laita syi'ri. Jadi ada tanya kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laita syi'ri ma fa'ala abawai. Bagaimana apa yang telah dilakukan oleh bapak kedua orang tuaku? Laita syi'ri ma fa'ala abawi, laita syi'ri ma fa'ala abawai. Sampai 3 kali. Fanazalat inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhiran wa la tus'alu an ashabil jahim fama dzakarahuma hatta tawaffahu Allah. Tidak ada kejelasan. Beliau memaksakan apa arahnya ini masuk neraka apa enggak. Terus ternyata riwayat ini al-haditsani huma hadithani mursalani fa inna Muhammad bin Ka'ab bin Salim al-Quradi tabi'i wal mursal la takumu bihi hujjatun thumma huma isnadani dha'ifani, sanadnya dhaif semua jadi batal. Oke, baik, silakan Kang Aris. Tanggapi Kang Aris, silakan. Sebenarnya udah jelas, Dad. Mau ditanggapin kayak gimana udah jelas tadi. Banyak sekali. Iya. Ya, artinya saya kan ini bertindak sebagai moderator. Nanti mungkin akan ada kesimpulan atau tidak ya, kita lihat aja nanti. Bang Aris masih wanita? Rasanya begini. Iya, saya ini dulu, saya mau membaca secara utuh. Kita maunya itu membaca secara terjemahan letter-letternya. Biar saya mau memahami dulu ini. Itu kan tadi potongan. Saya mau pelajari dari riwayat Muhammad bin Ka'ab. Ini konteksnya berbicara masalah apa. Rasanya begini, Host. Ini sudah cetor sekali bahwa yang dibawa Aris itu semua potongan-potongan. Artinya kebenaran pada Aswaja itu sudah tidak terbantahkan. Maka di closing statement saja. Nanti kalau misalkan mau dimulai ya pindah topik lain. Karena kalau begini terus nanti tidak ada juntrungnya, Host. Jadi kita nyatakan pendirian kita itu seperti apa. Saran dari saya, Host. Kalau memang paksakan Bang Aris, nunggu Bang Aris baca ibarat secara utuh, sedangkan riwayatnya itu sanadnya dhaif, mau dibantah gimana lagi gitu loh. Mau dibahas gimana lagi. Sanad dhaif masih digunakan untuk
menghukumi Rasulullah abahnya itu masuk ahlu syirki, kan lucu. Katanya Ya, mereka ya, harus gini, pakai gini, hadis gini. sahih. Saya disclaimer dulu ya. Tadi kan Bang Aris justru saya agak kaget di pernyataan akhirnya saya ingin mempelajari dulu hadis dari Ka'ab bin Salim tadi ya, siapa? Ka'ab bin Muhammad bin Ka'ab. Muhammad bin Ka'ab. Ini agak lucu, agak aneh gitu loh. Ini kita berdebat dari tadi kan sebenarnya kita harusnya udah siap dengan hujah. Malah kok jadi mau dipelajari lagi gitu. Ya kalau memang seperti itu, gini aja Bang Aris ya. Pelajari dulu, nanti kapan waktu sudah siap dengan hujah-hujah yang lebih kuat, kita lanjutkan lagi gitu. Karena tadi sudah terang benderang gamblang dari berbagai sisi sudah disorot permintaan Bang Aris tentang sahabat para salaf yang menyatakan bahwa orang tua Rasulullah itu masuk surga, itu dari Abu Hanifah dan seterusnya sampai 40 ulama sudah disampaikan oleh Kang JLC. Kemudian Imam Bukhari 5 hadis sahih. ya dari Imam Bukhari 5 hadis, kemudian juga dari Bang LBHQ sebagai penutup bahwa ternyata hadis itu disimpulkan dhaif secara sahih. Do'if dan mursal, terus dijadikan hujah pula. Ya, Belum dipelajari. Nah, sekarang gini kan ada kaidah kalau kita kan hadis dhaif pun masih bisa dipakai untuk fadhailul amal gitu ya. Nah, apakah hadis ini kalaupun dipaksakan dipakai oleh Aris itu memberikan manfaat pada amal? Nah, tentu tidak kan, karena ini ranahnya adalah kalau boleh disebut akidah, Bib, boleh ya disebut akidah, Bib, kepercayaan gitu. Kayaknya Ini gini, furu akidah ini. Ini furu kita akidah. sampaikan ke beliau itu selamat kembali lagi ke ajaran yang benar dan kebenaran kita. Benar. Kalau mau Sebenarnya dari dimasukkan tadi ini udah benar. Begini loh Bang Kris, ini sangat mengecewakan kita. Kita pakai data semuanya dan justru pakai ada nama kitabnya, halamannya, nomor hadisnya. Ini beliau si Aris ini udah pakai jurnal, terus hadisnya Tunjukkan, Bib. Coba hadisnya tunjukkan. dhaif. Sebentar. Mana datanya? Coba tunjukkan. Kalau sebut-sebut saya juga Yang tadi mana? sebut-sebut. Yang mana? Mau yang mana? Yang Ya, hadis coba Bukhari. tunjukkan. Yang mau hadis Bukhari, mau. 5 hadis sahih dari Imam Bukhari Bukan tentang yang secara Nabi. spesifik, yang secara spesifik. Bentar, sekarang ini kamu dulu nih, udah hadisnya Waduh. kitab nggak ada, hadisnya dhaif dan mursal, terus kamu Waduh. belum pelajari, kamu main Kalau comot-comot model- jadikan saya- hujah. Modelan ente juga. saya tengah ternyata. coba gini Aris. Bukan. Aris Sebenarnya dari Aris tadi ini muter-muter yang dari ditampilkan tadi. oleh Dari tadi muter-muter Al-Baihaqi. hujahnya dhaif belum Gini, Bib. dipelajari. Bib, yang ditampilkan oleh Al-Baihaqi juga Ustadz Dian itu semua sudah data cetor. Benar. Sudah Tapi data dia tuh cetor. muter-muter. Mau data apa Pak lagi? Sang Surya ini Wa seperti ala wasit qulubihim. saja Sang Surya ini. Baca kitab Wa pun masih ala masih qulubihim. ngelene. Bentar, gini Suruh Bang kayaknya Surya ini Sang Surya ini mau so jadi wasit beliau nih. Coba suruh baca Iya, tegas. gini Re. Bang Habib Ini juga nih. redaksinya Bang Aris ya. Bang Habib nih juga suruh Kitab suruh nggak ada, baca hadis kitab. dhaif kamu jadikan hujah, comot-comot dan kamu belum pelajari. Kitab Enggak, juga nggak Bang ada. Habib kamu. nih, Bang Jurnal. Habib nih, suruh baca kitab karena lidah dengan gusi beliau ini masih berbenturan kalau baca kitab. Belum kompak. Coba suruh baca kitab beliau. Berbenturan bagaimana? Saya sering dengar beliau baca kitab, tapi lidah dan gigi beliau ini kurang kompak. Kamu aja memahami hadis pengen baca terjemahan dulu. Kamu mau baca hadis ini aja Bang pelajari Aris. pakai baca terjemahan dulu. Biarkan saya baca Sebenarnya- terjemahan dulu. Saya akan pelajari melalui terjemahan secara utuh. Masa baca terjemahan? Terjemahan. Bib, gini aja, Maksudnya Bib. framing apa lagi nih, Bib? Gini, Bib. sebentar. Suruh baca Please, kitab ya. dulu itu yang Iya, Bang Aris, saya lanjutkan. di bahik itu. Coba suruh baca. Salah inti. Hujah inti hadis dhaif. Comot-comot dan inti belum pelajari. Hadis Nama doib kitabnya. apa? Ente yang hadis doib. Karena- Imam Albar dari Ini, Iftikul Bib. Akbar. Kemudian Ya, ini. tadi hanya baca dari kitab ini. Coba dibaca, ditampilkan. Kalau saya juga baca gitu. Iya, Bang Aris. Nggih, saya bacakan Bisa. Bang Aris ya. Saya bacakan dari riwayatnya Imam Tabari tafsir tadi, biar kita tidak kemana-mana lagi kan. Ini al-haditsani hadis yang diriwayatkan Muhammad bin Ka'ab
Al-Quradi qala Rasulullah la yatashiri ma fa'ala bawaika, ada yang menyebutkan di situ Rasulullah, abahnya Rasulullah termasuk ahlu syirki. Yang kedua, hadisnya jenengan Perbaiki cara bacanya di ini diperbaiki Bang, diperbaiki Ya secara Allah. teratur biar ini Al-Haditsani. enggak menjadi kesimpulan si pembaca. Itu inti. Biar kesannya paham bukan artinya ala rislik. kesimpulan si Ingat nggak? pembaca. Ala rislik aja ini nggak Iya, iya. waktu itu aneh tes. Inti nggak bisa mengartikan ala rislik. Sebentar. Saya Biar lanjutkan, Haris Ge. yang membaca aja. Biar Haris yang baca. Ge. Tolong saya gedein ya. Ayo Tolong baca Haris yang baca. Al-Haditsani. Al-Haditsani itu baca. Ya ala hadisani huma ini maksudnya konteksnya kemana nih? Kemana? Tuh, Udah baca hadis aja, yang jenengan baca pakai aja. barusan Muhammad bin Ka'ab yang katakannya Rasulullah, abahnya Rasulullah masuk bagian ahli syirki. Kan Ini hadisnya dhaif. dibawakan kita dalam Bahkan Imam Bukhari mungkarul hadis. tafsirnya itu. Suruh si Aris baca. Suruh si Aris. Suruh Haris yang baca. Suruh Aris Biar baca. Haris yang baca. Baca. Biar nggak Iya. terkesan gini. Enggak, ini yang perkataan Ya Imam Allah. Imam Turun dulu, At-Tabari, turun dulu. imam yang di atasnya itu, Assalamualaikum. yang di atasnya itu, Ini baca. Kita mau lihat. Baca aja. kalaupun baca aja. dibaca kenapa juga? Maksudnya apa Kita mau kesimpulannya? lihat bacaan kamu kan. Kamu bisa ngoreksi orang punya bacaan. Saya mau lihat kamu punya bacaan sekarang. Al-haditsani Jangan huma pakai ini. haditsani mursala fa inna Muhammad bin Ka'ab bin Salim al-Qurtubi tabi wali mursalin. Apa itu? La taqumu bihi hujjah. Wal mursal. Nah, terus Wal mursalu la taqumu bihi Ini dari mana hukum hujjah. mursalin? Dari mana bisa jadi majrur? Itu HP-nya Bang ini. Coba ente apa baca. lanjut aja, Bib. Baca udah salah Waduh. pesan HP. Nah, itu kan Habib modelan gini. Waduh. Cari-cari celah. Lanjut. Baca kamu kok kita disalahin. Huma Lanjutin. isnadani do'ifani aidon. Bido'fi riwaihima. Rawiyahuma. Musa bin Ubaidah bin Nasyid. Siapa nih? Ar-Robazi. Do'ifun jiddan. Nah, terus Mutarjimun fi at-tahdzib wal kabir lil Bukhari was-saghir terus wa Abu Hatim faqala al-Bukhari faqala al-Bukhari munkarul hadis qalahu Ahmad bin Hambal wa qala Ali bin Madini an Qahtan kunna natqihi tilkal ayyam nattaqi. La tahillu riwayah indi an Musa bin Ubaidah. Jadi kesimpulannya enggak, bukan ini yang saya maksud. Ini kan Kesimpulannya ini apa? konteks Baca apa? daripada Imam At-Tabari. Imam At-Tabari ini kan ya, membantah. Imam Tabari yang Ini kan membantah Ini, daripada Nah, ini Imam daripada Tabari. Ka'ab. Ya, terus ingkan al-khabaru anhu sahihan ya. Ya, Yang ini kan? Hah? Ingkan al-khabaru anhu sahihan. Sedangkan faktanya khabarnya sahih apa enggak? Doif. Mursal lagi. Nggak nyambung Iya. sanadnya. saya baca dulu Selesai ya. berarti ya? Kita baca dulu perkataan fa in dzanna dzannun alnal khabarul ladzi ruwiya an Muhammad bin Ka'ab sahih. Jikalau ada yang menyangka bahwa riwayat yang disampaikan Muhammad bin Ka'ab sahih, fa inna ini. Terus Fa inna fi istihalati syak. Sesungguhnya suatu